Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 13. Saya sendiri Siti Nurhalijah akan membahas yaitu model-model pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian model-model pembelajaran PPKN. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang menggambarkan proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Selain itu, model pembelajaran juga merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Adapun jenis-jenis model pembelajaran PPKN yaitu ada 16 sebagai berikut. Yang pertama yaitu model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Yang kedua yaitu model pembelajaran direct interaction. Model pembelajaran direct interaction adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku yang mengutamakan pendekatan deduktif. Nah, dengan model pembelajaran direct interaction ini memiliki ciri-ciri yaitu transformasi dan keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, lingkungan belajar yang telah terstruktur oleh guru. Nah, di sini guru berperan sebagai penyampaian informasi. Dalam hal ini guru seyogianya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalnya film, tape recorder, gambar, alat peraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Hasil akhir dari kelompok adalah sebangan ide dari tiap anggota serta pembelajaran kelompok yang lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. Yang keempat yaitu model pembelajaran inquiry based learning. Model pembelajaran inquiry based learning adalah model pembelajaran berbasis keingintahuan, tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan mengembangkan studi atau kajian dan analisis lebih lanjut. Model pembelajaran ini melibatkan siswa pada saat proses pembelajaran langsung dengan menggunakan cara-cara bertanya dan berpikir kritis. Yang kelima yaitu model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan sebuah model belajar kooperatif yang di dalamnya menuntut siswa dalam bekerja kelompok yang berbentuk kelompok kecil. Cara siswa belajar dan dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang dan siswa bekerja sama. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat maupun dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang keenam yaitu model pembelajaran mind mapping. Model pembelajaran mind mapping adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran sebagai suatu manfaat materi pelajaran yang akan memudahkan siswa belajar. Dan mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa sesuai dengan tingkat
kekreatifan siswa sehingga akan mirip sebuah karya seni. Semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran picture and picture. Dalam model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan utuh. Yang kedelapan yaitu model pembelajaran probing prompting. Model pembelajaran probing prompting merupakan pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dalam pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Yang kesembilan yaitu model pembelajaran problem based learning. Problem based learning atau disingkat menjadi PBL merupakan model pembelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang relevan, yang berpusat karena berisi skenario tema unit yang menempatkan kembali pada pembelajaran yang diinginkan. Tujuan dalam proses pembelajaran ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah, menguraikan masalah dan merevisinya ketika melakukan presentasi, sehingga akan menambah informasi sesuai kompetensinya. Yang ke-10 yaitu model pembelajaran problem posing. Model pembelajaran problem posing adalah model pembelajaran yang mewajibkan siswa belajar melalui pengajuan soal dan pengerjaan soal secara mandiri tanpa bantuan guru. Yang ke-11 yaitu model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah suatu cara yang dapat membantu guru pada saat proses kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat memahami materi pelajaran PPKN. Model ini dijadikan sebagai model pembelajaran yang di dalamnya dapat mengembangkan mindset siswa untuk berpikir secara kritis atas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangsa dan negara. Yang ke-12 yaitu model pembelajaran project based learning. Project based learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, di sini siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi sistematis dan informasi untuk menghasilkan sebagai bentuk hasil belajar. Model ini menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Yang ke-13 yaitu model pembelajaran problem centered learning. Model problem centered learning atau disingkat menjadi PCL dapat diuraikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Yang ke-14 yaitu model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran discovery learning adalah sebuah proses pembelajaran yang terjadi bila siswa tidak disajikan dalam bentuk finalnya tetapi melalui proses menentukan. Maka dari itu, pada model discovery learning, pada saat implementasi bahan ajar untuk disajikan dalam bentuk pedoman pokok, seyogianya siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, menelaah, menganalisis, mengintegrasi dan mengintegrasikan bahan suatu pelajaran yang dijelaskan oleh guru dan mampu untuk membuat suatu kesimpulan. Yang ke-15 yaitu model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap suatu yang nyata, terhadap keadaan sekelilingnya atau state of affairs atau proses. Model pembelajaran ini dirancang untuk membantu siswa mengalami sebagai proses dan kenyataan sosial untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir yaitu yang ke-16, model pembelajaran tebak kata. Model pembelajaran tebak kata yaitu model pembelajaran yang menggunakan media kartu teka-teki yang berpasangan dengan kartu jawaban teka-teki, atau disebut permainan tebak kata, dilaksanakan dengan cara siswa menjodohkan kartu soal teka-teki dengan kartu jawaban yang tepat. Melalui permainan tebak kata, selain anak menjadi tertarik untuk belajar, juga memudahkan dalam menanamkan konsep pembelajaran IPS dalam kegiatan dalam ingatan siswa.